Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Afrien, BP 18110062 dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pertimbangan mengenai pengendalian internal. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu definisi dari pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang A yaitu keandalan pelaporan keuangan, yang B efektivitas dan efisiensi operasi, yang C kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu komponen utama pengendalian internal. Yang A, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal dan menyediakan disiplin dan struktur. Yang B, penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuan, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang C, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dapat dilaksanakan. Yang D, informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang E yaitu pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal. A. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personal lainnya dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang akan diambil oleh sebuah perusahaan. Yang B. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personal secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau karena adanya kelelahan. Yang C. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Yang D yaitu pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Yang E, biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Selanjutnya yaitu penetapan risiko salasaji material dan desain prosedur audit. Salasaji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan adalah salasaji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan. Yang kedua, representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan. Yang ketiga, salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Selanjutnya yaitu faktor risiko yang berkaitan dengan salasaji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan. A. Karakteristik dan pengaruh manajemen atas lingkungan pengendalian. Faktor risiko ini berkaitan dengan kemampuan, tekanan, gaya, dan sikap manajemen atas pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Yang B. Kondisi industri. Faktor risiko ini mencakup lingkungan ekonomi dan peraturan dalam industri yang menjadi tempat beroperasinya entitas. Yang C. Karakteristik operasi dan stabilitas keuangan. Faktor risiko ini berkaitan dengan sifat dan kekompleksan entitas dan transaksinya, keadaan keuangan entitas, dan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.